Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Dengan saya Nora Aurianti dan kita kedatangan tamu spesial. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok kreatif seorang petani pecinta bawang merah. Langsung aja kita sambut Bapak Roni. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Senang bisa bergabung di studio Miftahul Ulum TV. Perkenalkan diri Bapak dulu. Saya Sahroni, saya petani bawang merah, dan saya dari Dempet, Jeruk Gulung, Demak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Bagaimana? Boleh ceritakan awalnya dulu bagaimana Bapak bisa terinspirasi menanam bawang merah? Terinspirasi bawang merah, ya semua pertanian sudah pernah saya alami, dan bawang merah itu enak, lebih cepat masa panennya dan perawatannya mudah, tapi terkendala masalah biaya bibit dan biaya perawatan, karena bawang merah itu modalnya dibilang agak ya memang cukup besar. Sejak kapan Bapak mulai bertani bawang merah? Saya bertani bawang merah sejak habis menikah, dan kira-kira ya tahun 2005, 2006 sampai sekarang. Dan semua itu tidak langsung ujuk-ujuk saya bertani bawang merah, karena memang dari awalnya itu ya saya dari keluarga petani, dan dari dulu juga sudah bertani. Semua pertanian sudah saya alami, dari jagung, kedelai, cabai, lombok, padi. Semua saya alami, dan alhamdulillah saya cocok sama pertanian bawang merah. Dan moga-moga ke depan ya harga bawang merah selalu stabil dan sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Yang membuat Bapak jatuh cinta pada bawang merah dibanding tanaman lain? Pertanian bawang merah itu prosesnya pendek, ya berkisar antara 55 hari sampai 60 hari itu sudah panen. Dan karena masanya cepat, jadi ya lebih cepat dapat kembali modal gitu. Umpama hasil ya hasil, umpama zong ya zong gitu. Sebagai petani gitu kan ya, Kak? Bagaimana respon keluarga saat Bapak memutuskan fokus di bawang merah? Keluarga yang mendukung, asal ya kita sebagai petani ya harus selalu giat, giat, terus rajin, dan selalu pokoknya ya kerja keras lah. Kita itu ya petani, mau leha-leha kan tidak bisa, namanya pertanian kan kerja kasar. Jadi ya harus, kalau bertani ya harus fokus bertani, jangan mikir yang lain-lain. Kalau bertani ya bertani gitu. Ingat gak pengalaman pertama panen rasanya seperti apa? Panen ya kalau hasilnya bagus ya kita ikut senang. Masalahnya kalau pertanian itu kan kadang kan yang pertama itu kan hasilnya bagus dulu. Kalau masalah hasil, masalah senang itu kan tergantung
sama Yang Maha Kuasa gitu. Karena petani kan ya memang harus selalu bersyukur, biarpun apa itu ya, biarpun hasil tidak menggembirakan, kita juga harus selalu bersyukur dan selalu berhati senang gitu. Kalau boleh jujur, Bapak dulu cita-citanya apa? Memang mau jadi petani atau justru berbeda? Kalau cita-cita Bapak ya dari kalangan orang kampung, orang desa ya ndak muluk-muluk mau jadi petani bawang. Ya alhamdulillah. Ya yang penting kalau Bapak itu ya cita-cita ya sudah ndak apa ya, cita-cita ya biasa-biasa saja. Ndak kayak orang-orang lah mau jadi apa, yang penting Bapak itu ya bisa menghidupi keluarga, bisa apa tuh, yang penting keluarga bahagia, karena Bapak kan ya udah tua gitu kan. Yang penting kan Bapak kan melihat keluarga bahagia kan bisa menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Wah, ternyata pilihan hidup kadang datang dari pengalaman sehari-hari ya, Pak? Kalau kita hidup ya memang kita harus berproses, karena tidak ujuk-ujuk kita mau jadi petani kan ya, semua itu berproses. Siapa sih yang mau jadi petani? Karena petani kan dipandang belah mata dan semua orang juga cita-citanya ya ndak mau jadi petani. Karena ya keadaan ya bagaimana lagi, kita ya mengikuti keadaan dan moga-moga ya apa itu kedepannya ya bisa menjadi petani yang sukses gitu aja. Terus Apa bagian paling seru dari proses menanam bawang merah? keseruannya ya biasa aja, ndak ada yang seru. Semua itu ya tergantung niat dan apa itu ya namanya ya. Yang penting kita ya senang gitu aja. Jangan bermalas-malasan ya. Pokoknya ya selalu bahagialah. Nyatanya kita sebagai petani ya harus selalu bahagia dan bahagia gitu aja. Ndak muluk-muluk, yang penting ya selalu tersenyum dan bahagia gitu aja. Yeah. Ada nggak saat panen yang bikin Bapak merasa puas luar biasa? Kepuasan itu ya kalau tanaman kita itu bagus, terus hasilnya bisa maksimal, dan ngelihat dari tanaman tetangga-tetangga kita itu kok, wah ini punya Bapak Roni kok bagus, itu punya kepuasan tersendiri dan punya kebahagiaan tersendiri sebagai seorang petani. Bapak kan bilang cinta banget sama bawang merah. Sebenarnya apa yang bikin tanaman ini spesial? Dibilang cinta ya biasa saja. Namanya juga petani kan, kalau mau bahagia kan kita harus selalu bersyukur dan selalu merasa bersyukur lah pokoknya. Jangan apa ya namanya ya, pokoknya ya selalu bersyukur dan merasa bahagia gitu aja. Kalau boleh sedikit rahasia, apa tips sederhana biar bawang merah tumbuh bagus? Tips sederhana, yang penting ya perawatan itu selalu diperhatikan, dan kalau ada musim penyakit kita harus selalu waspada dan waspada. Yang namanya kewaspadaan itu kan harus kita selalu jaga, dan tanaman kita itu harus selalu bertumbuh dengan baik. Hampir setiap hari kita harus ke sawah untuk melihat kondisi tanaman kita. Adakah kerja sampingan selain bertani? Kalau dari dulu basic saya itu tukang las. Nah, berhubung saya hidup di desa ya, sampingan saya sebenarnya ya pertanian bawang merah. Karena sampingan kok menguntungkan ya,
saya ya suka pertanian bawang merah karena harian saya kan bekerja sebagai tukang mekanik dan harian mekanik itu kan buat mengurusi pertanian bawang. Kalau ndak ada sampingan pertanian ya bisa kolab nanti. Masalahnya bawang merah itu modalnya ya lumayan cukup besar. Coba ceritakan Bapak kerja sampingan mekaniknya. Pekerjaan saya di bengkel ya cukup apa ya namanya ya. Pokoknya ya enak lah. Bisa buat harian, bisa buat ngurusin pertanian, ya bisa buat kehidupan keseharian. Kalau saya sukanya ya pertanian, tapi kan pertanian itu kan sudah ada yang lain-lain, ada kuli juga ada yang nyemprot, ada yang apa gitu kan, kita kan cari modal buat pertanian. Ya, saya kan pernah bilang tadi kan kalau pertanian bawang itu kan cukup membutuhkan modal yang tidak sedikit. Malah sekarang itu kan bibit kan nyampe 60-70 ribu per kilo. Kalau saya nanumnya satu bau kan ya sudah bibit tok itu kan kalau 1 ton, kalau harga 60-70 kan sudah bibit tok kan sudah hampir 70 juta. Jadi kan ya butuh dana lah buat nyupot pertanian itu ya, pokoknya ya butuh dana gitu aja. Alhamdulillah ya kerja di bengkel bisa nutup gitu. Kalau bisa ceritakan Bapak kegiatan di bengkel itu ngapain aja ya? Kegiatan di bengkel ya kita ya kerja atau kayak seperti mekanik-mekanik yang lain ya ngelas ya apa ya kerja lah, pokoknya ya kerja gitu, kerja ya kerja lah pokoknya ya kerja gitu, kerja yang ngelas ya banyak teman ya, banyak ya pokoknya ya intinya ya kerja gitu. Kerja ya Bapak ya bahagia, namanya juga pekerjaan dan kita harus selalu bersyukur dan bersyukur gitu aja, karena kita sebagai kuli kan ya harus selalu merasa bahagia gitu aja kan, selalu bahagia dan bahagia gitu, jangan suka mengeluh dan pokoknya ya kita harus bersyukur dan bersyukur gitu. Selain bawang merah, tanaman apa yang Bapak tanam? Selain tanaman bawang merah, dulu Bapak juga menanam cabai, menanam jagung, menanam padi. Ya semua tanaman pernah Bapak tanam. Ya menanam tomat, ya menanam apa itu, timun juga pernah. Terus menanam kacang tanah ya sudah pernah Bapak jalani. Namanya juga petani ya, semua kita coba. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan pas menanam bawang merah, kacang tanah, tomat gitu gimana ya, Pak? Diceritakan kalau pertanian itu ya pernah saya alami semua. Kalau menanam cabai ya pernah. Menanam cabai itu prosesnya ya cukup lama, bisa kayak padi 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau tomat ya cepat masanya, tapi ya hasilnya ya kurang maksimal ya, masalahnya tomat kan harganya kan tidak bisa stabil, terus harganya ya tidak bisa mahal. Kalau pertanian selain bawang merah itu
kayaknya yang lebih menguntungkan tuh pertanian bawang merah karena modalnya ya besar, hasilnya juga besar. Bertani hampir semua pertanian semua Bapak jalani dari ya sudah saya katakan tadi toh, dari pertanian yang singkat seperti kacang hijau, terus apa itu tomat, cabai, padi, semua itu Bapak jalani dan semua Bapak lakoni. Yang lebih menggembirakan dan lebih menguntungkan tuh ya pertanian bawang merah, karena pertanian bawang merah itu masanya cepat, modalnya besar, kalau untung ya besar gitu. Sebagai petani ya lebih senang bertanam bawang merah daripada bertani yang lain-lain, karena pertanian bawang merah itu kan lebih tidak ribet gitu loh, kayak cabai apa gitu kan. Kalau cabai kan tiap malam kan harus keluar rumah untuk mengusir hama, tapi kalau bawang itu kan paling pagi nyepre, kalau masalah cuacanya kurang mendukung ya kalau sore ya nyirami bawang. Kalau masalahnya yang membuat kendala pertanian bawang merah itu kalau musim penyakit. Kalau musim penyakit itu ya kita harus selalu fokus untuk mengontrol pertanian kita. Bapak itu biasanya kalau bertani itu dibantu atau sendiri gitu, Kak? Kalau Bapak bertani itu saya dibantu sama kuli 3 di rumah. Wah, banyak sekali ya, Pak. Itu siapa saja ya, Pak? Kalau siapa saja yang namanya kuli ya kuli, ada Pak Wanto, ada Pak Usop, ada Pak Pri, itu semua ikut membantu Bapak di rumah. Kalau tidak dibantu ya bisa repot, nanamnya kan Kecapean gitu ya, Pak? ya samping capek ya repot. Kalau sehari, kalau Bapak sehari nggak ke ladang itu rasanya gimana ya, Pak? Kan soalnya katanya Bapak itu ke ladang terus kayak gitulah. Saya baleni. Kalau Bapak sehari nggak ke ladang itu rasanya gimana ya, Pak? Kalau Bapak nggak sehari ke ladang itu rasanya gimana ya, Pak? Ya biasa-biasa saja, karena kita petani kan kalau habis subuh kan kita ke ladang lihat tanaman. Kalau sudah jam 8, jam setengah 9 kan kita pergi kerja ke bengkel. Kalau pagi ya kita ya selalu apa itu kontrol, melihat tanaman itu perkembangannya gimana. Kalau habis pulang dari pekerjaan ya kita sore ya ke ladang lagi, melihat tanaman kita, melihat tanaman lah pokoknya itu. Kalau ndak dikontrol ya kita nanti kalau ada musim apa itu musim penyakit ya kita repot sendiri. Pagi ya ke ladang, sore ya ke ladang gitu. Yang penting kan kita ke ladang melihat, pokoknya ya selalu waspada lah kalau ada hama-hama gitu. Apa tantangan terbesar jadi petani bawang merah, Pak? Tantangan terbesar itu ya kalau kita habis panen hasilnya ndak modal ndak balik, itu ya tantangan terbesar. Ya kita harus cari modal, cari pinjaman buat beli bibit bawang, karena tantangan terbesar menanam bawang itu satu, terkendala oleh bibit bawang, karena bibit bawang itu kan musim-musim ini kan lagi naik-naiknya, mahal-mahalnya gitu. Kalau standarnya harga bawang itu kan paling siap tanam itu kan 30
35 gitu kan. Kalau sekarang kan jangan sampai 60 sampai 70. Jadi tantangannya ya kalau pertanian itu ya terkendala biaya gitu aja. Jadi Bapak Rani ini tuh keren banget ya teman-teman. Pernah nggak Bapak gagal panen dan bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya? Bapak ya pernah gagal panen. Ya gagal panen ya pernah. Namanya juga pertanian kan ya kadang ya menguntungkan, kadang ya gagal ya. Yang namanya pertanian itu tidak seharusnya tidak selalu berjalan mulus dan lancar, karena pertanian itu kan ya kita juga berusaha supaya tanaman kita itu bagus. Paling kalau gagal panen itu ya kalau tanaman kita kurang maksimal, harga jatuh, nah, terus ya apa-apa nggak masuk gitu kan. Jadi kalau gagal panen tuh ya setiap pertanian tuh ya setiap petani pernah merasakan, dan Bapak ya masih bersyukur biarpun gagal ya masih ada modal untuk bertani bawang lagi. Kalau itu penyebabnya itu karena apa ya Pak? Kok bisa gagal panen gitu? Biasanya penyebabnya itu ya cuaca ekstrim, terus cuacanya ya tidak mendukung, curah hujan tinggi. Kita sebagai petani kan ya berusaha sama faktor cuaca juga, karena untuk hasil yang bagus itu kan terkendala cuaca juga. Kalau kita pas tanamnya cocok ya perawatannya mudah, hasilnya bagus. Kalau cuacanya tidak mendukung, agak ekstrim ya kita udah ngeluarin banyak modal udah banyak ya tanamannya ya kurang bagus. Yang membuat gagal panen itu ya cuacanya kurang mendukung, itu aja. Cuacanya agak ekstrim kan, jadinya kan bawangnya kurang maksimal gitu, bisa kurang bagus lah pokoknya hasilnya ya. Kalau harga bawang turun, apa yang Bapak lakukan biar tetap bertahan? Kalau bawang turun ya biasa, namanya juga petani. Kalau harga bawang baru anjlok ya kita ya harus bersabar. Nyatanya juga petani kan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Yang namanya pertanian itu kan ya tergantung kondisi cuaca. Kalau memang harganya kurang bagus ya kita ya syukurin aja, biarpun nggak balik modal ya kita ya juga harus selalu bersyukur. Yang penting bisa nanem, kan tidak tidak semuanya, tidak tidak semuanya itu kan berjalan dengan mulus gitu. Kadang ya berhasil, kadang ya gagal. Tapi kalau gagal berhasil tuh ya paling 5-1, 5 berhasil 1 gagal gitu, kan masih bisa nutup. Umpamanya hari ini kita gagal kan, kemarin kan kita sudah untung gitu. Bagaimana perasaan Bapak melihat hasil kerja keras kadang tidak sebanding dengan harga bawang merah di pasar? Sebagai petani ya biasa-biasa saja. Emang kondisi keadaan baru harga anjlok, harga turun ya kita ya harus menyikapi dengan bijak lah. Kalau memang lagi anjlok ya kita ya harus bersabar, nggak usah namanya juga pertanian. Kadang ya kita ya untung, ya kadang ya kita rugi gitu kan. Pertanian kan ya sama saja, sama kayak berbisnis. Kalau hasil ya hasil, kayak rugi ya rugi gitu. Katanya kan Bapak tadi punya kuli. Apa bantuan dari kelompok kuli untuk mendukung petani bawang merah?
kuli itu kan ya kita suruh mamanya apa itu nyabut rumput dan nyepre tanaman, ya nyirami bawang, kan tidak semua bisa dikerjakan sendiri toh. Jadi ini ya kalau kita repot ya memang butuh dibantu sama kuli yang nyepre, yang nyiram, yang mupuk, kan tidak semuanya bisa dilakukan sendiri. Jadi ya semua yang memang butuh bantuan dari Pak Kuli itu. Kalau musim hujan atau kemarau panjang, apa strategi Bapak untuk bawang merah? Kalau strategi itu ya malah enakan musim kemarau. Kalau musim kemarau kita kan bisa mompa dari apa itu sungai. Kalau musim penghujannya terlalu ekstrim kan hasilnya bawang kan kurang bagus. Jadi kalau pertanian bawang merah itu cocoknya ya hujannya ya sedang-sedang saja, agak jarang gitu. Kalau musimnya terlalu curah hujannya terlalu ekstrim ya malah susah nanti pertaniannya. Susahnya tuh ya susah pertumbuhan, susah dikontrol, dan semuanya tuh pokoknya ya yang lebih enak musim kemarau kalau tanam bawang itu. Kalau pertanian itu terjunnya itu di musim kemarau ya Pak? Lebih enaknya gitu? Kalau pertanian bawang merah itu kan bagusnya itu kan di musim yang agak kurang hujan gitu. Kalau bagusnya ya memang musim kemarau, tapi bisa nyirami. Kalau musim kemarau kalau sungainya ndak ada air ya susah juga kita sebagai petani. Kalau musim kemarau stok air melimpah lah, itu bagus buat nanam bawang merah. Wah gitu ya Pak jadinya. Apa motivasi yang selalu Bapak pegang biar tetap semangat untuk bertani? Motivasi ya buat adik-adik yang tidak suka bertani. Motivasi buat semualah pokoknya. Motivasi sebagai petani itu ya kita harus selalu bersyukur dan rajin, pokoknya ya intinya ya kita ndak ada motivasi lah ya, intinya ya kita harus selalu bersyukur gitu aja lah, karena pertanian itu kan ndak kita memilih sih, memang keadaan yang memilih kita untuk bertani gitu. Wah, ternyata perjuangan petani itu luar biasa ya. Seringkali kita nggak tahu dibalik sebutir bawang merah. Pak, bagaimana rasanya melihat bawang merah hasil panen Bapak sampai di pasar dan di dapur orang? Apa ya, saya ya senang bisa menanam dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kalau saya pribadi sebagai petani ya, kalau hasilnya bagus bisa nyampe ke pasar dan konsumen senang, itu punya kepuasan tersendiri. Saya sebagai seorang petani ya merasa senang gitu, pokoknya ya merasa senang. Ada cerita menarik nggak Pak tentang pelanggan atau pembeli bawang merah Bapak? Ya pelanggan, pembeli ya, kita sebagai petani itu kan ngambilnya kan diambil tengkolak dari lahan, jadinya ya ndak tahu kalau hasilnya kurang bagus ya baru dibawa pulang kita distribusikan ke pasar. Kalau hasilnya bagus ya udah diambil tengkolak di lahan. Berarti Bapak itu biasanya itu diborong gitu Pak? Ya modelnya ya diborong-borongan, ndak bijian tapi diborong gitulah semua, berapa gitu. Wah, gitu jadi nggak seribet-ribet itu ya teman-teman. Apa harapan Bapak menjadi seorang petani? Harapan Bapak sebagai seorang petani ya semua ya dimudahkan sama pemerintah, masalah harga pupuk, masalah
harga komoditas di pasar itu ya supaya stabil dan tidak naik turun. Jadi kan sebagai petani itu kan kalau harga stabil, pupuk gampang, itu kan petani itu kan tidak merasa terbebani gitu. Kalau pupuk mahal, harganya juga tidak stabil, itu kan petani kan bisa stres nanti. Oh, iya. Pak, kalau boleh tahu, apa pesan untuk anak muda yang masih malu jadi petani? Pesan saya ya, semua pekerjaan itu ya halal. Kalau pertanian itu ya emang sebagai pemuda itu emang dilihat ya kurang menjanjikan, kurang menguntungkan, repot. Kalau anak muda sekarang kan sukanya kan serba instan. Kalau pertanian kan berproses. Pesan saya ya sebagai orang tua ya, pemudi itu kalau bisa itu ya meneruskan pekerjaan bertani karena tidak semua pertanian itu membosankan. Contohnya saya sebagai petani bawang merah ya enjoy saja. Kalau Bapak bisa menyampaikan satu kalimat motivasi untuk petani di luar sana, apa yang ingin Bapak katakan? Bapak sebagai petani kan juga butuh motivasi, karena kalau mau menyampaikan motivasi ya Bapak juga masih bingung. Ya butuh motivasi, Bapak juga masih butuh apa itu motivasinya ya, jangan pernah putus asa untuk menanam bawang, karena bawang merah itu kan ya dibilang sulit ya nggak sulit ya. Kalau motivasi Bapak ya belum bisa mengatakan untuk memberi motivasi, karena Bapak kan orang desa, orang kampung kan ya nggak bisa mengasih motivasi yang bagaimana gitu. Sekali cerita Bapak Roni hari ini, dari tanah yang subur dan keringat yang jatuh, lahirnya bawang merah yang menjadi penyedap masakan di meja makan kita. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi kisah di sini. Semoga usaha Bapak semakin sukses dan menginspirasi banyak orang untuk sahabat pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.